Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Effendi, NIM 202109601194 dari Prodi PAI 6B. Ingin mempresentasikan tentang konsep dasar penelitian tindakan kelas. Mari kita bahas bersama konsep dasar penelitian tindakan kelas. A. Sejarah penelitian tindakan kelas atau disingkat dengan PTK. Penelitian tindakan kelas pertama kali dikenalkan oleh ahli psikologi sosial Amerika bernama Kurt Lewin pada tahun 1946. Ide dari Lewin inilah yang selanjutnya dikembangkan oleh ahli lain. Pada waktu itu, PTK dipakai untuk mendeskripsikan penelitian yang merupakan perpaduan antara pendekatan eksperimental dalam bidang ilmu sosial dengan program tindakan sosial untuk mengatasi masalah sosial. Menurut Lewin, action research dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu 1. Penelitian komparatif yang membandingkan kondisi dan pengaruh dari berbagai ragam tindakan sosial. Dan yang kedua, penelitian yang merespon konflik sosial tertentu dan mengarahkannya pada tindakan sosial. Pengetahuan atau teori tentang tindakan sosial dapat dikembangkan dari hasil pengamatan terhadap tindakan dalam konteks. B. Pengertian penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas yang umum disingkat dengan PTK dalam bahasa Inggris disebut Classroom Action Research, disingkat CAR, adalah penelitian tindakan yang dilakukan oleh guru dengan tujuan memperbaiki mutu praktik pembelajaran di kelasnya. PTK berfokus pada proses belajar mengajar yang terjadi di kelas, dilakukan pada situasi alami. Suharsimi 2006 menjelaskan PTK melalui gabungan definisi dari 3 kata, yaitu penelitian, tindakan, kelas. Makna setiap kata tersebut adalah sebagai berikut. Penelitian adalah kegiatan mencermati suatu objek dengan menggunakan cara dan metodologi tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang bermanfaat dalam memecahkan suatu masalah. Tindakan adalah sesuatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu. Tindakan yang dilaksanakan pada PTK berbentuk suatu rangkaian siklus kegiatan. Sedangkan kelas adalah sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama menerima pelajaran yang sama dari guru yang sama pula. C. Tujuan dan manfaat penelitian tindakan kelas. Tujuan utama PTK adalah untuk memecahkan permasalahan nyata yang terjadi di dalam kelas sekaligus mencari jawaban ilmiah mengapa hal tersebut dapat dipecahkan melalui tindakan yang akan dilakukan. Secara lebih rinci, tujuan PTK yaitu antara lain: 1. Meningkatkan mutu isi, masukan, proses, dan hasil pendidikan dan pembelajaran di sekolah. 2. Membantu guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam mengatasi masalah pembelajaran dan pendidikan di dalam dan di luar kelas. 3. Meningkatkan sikap profesional pendidik dan tenaga kependidikan. 4. Menumbuh kembangkan budaya akademik di lingkungan sekolah sehingga tercipta sikap proaktif di dalam melakukan perbaikan mutu pendidikan atau pembelajaran secara berkelanjutan. Dengan demikian, tujuan PTK adalah meningkatkan atau memperbaiki praktik pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan melakukan berbagai tindakan alternatif dalam memecahkan persoalan pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, fokus PTK adalah tindakan yang direncanakan, kemudian dicobakan, dan dievaluasi. D. Karakteristik penelitian tindakan kelas. Terdapat sejumlah karakteristik yang merupakan keunikan PTK dibandingkan dengan penelitian pada umumnya.
antara lain sebagai berikut. 1. PTK merupakan kegiatan yang tidak saja berupaya memecahkan masalah, tetapi sekaligus mencari dukungan ilmiah atas pemecahan masalah tersebut. 2. PTK merupakan bagian penting upaya pengembangan profesi guru melalui aktivitas berpikir kritis dan sistematis serta membelajarkan guru untuk menulis dan membuat catatan. 3. Persoalan yang dipermasalahkan dalam PTK bukan dari kajian teoritik dan penelitian terdahulu, tetapi bensil dari adanya permasalahan nyata dan aktual yang terjadi saat ini dalam pembelajaran di kelas. 4. PTK dimulai dari permasalahan yang sederhana, nyata, jelas, dan tajam mengenai hal-hal yang terjadi di dalam kelas. 5. Adanya kolaborasi atau kerjasama antara praktisi, guru, dan kepala sekolah dengan peneliti dalam hal pemahaman, kesepakatan tentang permasalahan pengambilan keputusan yang akhirnya melahirkan kesamaan tentang tindakan atau action. 6. PTK dilakukan hanya apabila A. Ada keputusan kelompok dan komitmen untuk pengembangan. B. Bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme guru. C. Alasan pokok ingin tahu, ingin membantu, ingin meningkatkan. Dan D. Bertujuan memperoleh pengetahuan dan atau sebagai upaya pemecahan masalah. E. Prinsip dasar penelitian tindakan kelas. Terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan oleh guru atau peneliti dalam pelaksanaan PTK, yaitu sebagai berikut. 1. Tindakan dan pengamatan dalam proses penelitian yang dilakukan tidak boleh mengganggu atau menghambat kegiatan utama. 2. Masalah penelitian yang dikaji merupakan masalah yang cukup merisaukannya dan berpijak dari tanggung jawab profesional guru. 3. Metode pengumpulan data yang digunakan tidak menuntut waktu yang lama sehingga berpeluang mengganggu proses pembelajaran. 4. Metodologi yang digunakan harus terencana secara cermat sehingga tindakan dapat dirumuskan dalam suatu hipotesis tindakan yang dapat diuji di lapangan. 5. Permasalahan atau topik yang dipilih harus benar-benar nyata, menarik, mampu ditangani, dan berada dalam jangkauan kewenangan peneliti untuk melakukan perubahan. 6. Peneliti harus tetap memperhatikan etika dan tata krama penelitian serta rambu-rambu pelaksanaan yang berlaku umum. 7. Kegiatan PTK pada dasarnya merupakan kegiatan yang berkelanjutan, karena tuntutan terhadap peningkatan dan pengembangan akan menjadi tantangan sepanjang waktu. F. Fokus dan komponen penelitian tindakan kelas. Adapun objek yang menjadi fokus penelitian kelas antara lain: 1. Siswa yang dapat dicermati ketika siswa tersebut sedang melakukan aktivitas. 2. Guru yang dapat dicermati ketika mengajar di kelas. 3. Media atau alat peraga pendidikan dapat dicermati ketika guru sedang menggunakan media atau alat peraga dalam proses belajar mengajar. 4. Hasil pembelajaran dapat dicermati peningkatan hasil belajar siswa. 5. Sistem evaluasi dan hasil pembelajaran. Dan yang keenam, lingkungan baik di dalam atau di luar kelas. G. Jenis-jenis penelitian tindakan kelas. Untuk lebih jelas, berikut dikemukakan secara singkat mengenai 4 jenis PTK tersebut. Yang pertama yaitu PTK diagnostik. PTK diagnostik merupakan penelitian yang dirancang dengan menuntun peneliti ke arah suatu tindakan. Yang kedua, PTK partisipan. Suatu penelitian dikatakan sebagai PTK partisipan ialah apabila orang yang akan melaksanakan penelitian harus terlibat langsung dalam proses penelitian sejak awal sampai dengan hasil penelitian berupa laporan. Yang ketiga, PTK empiris. PTK empiris adalah apabila peneliti berupaya melaksanakan sesuatu tindakan
atau aksi dalam membukakan apa yang dilakukan dan apa yang terjadi selama aksi berlangsung. Yang keempat, PTK eksperimental. PTK eksperimental ialah apabila PTK diselenggarakan dengan berupaya menerapkan berbagai teknik atau strategi secara efektif dan efisien di dalam suatu kegiatan belajar mengajar. H. Kelebihan, kekurangan, dan keterbatasan PTK. Menurut penulis, kelebihan PTK diantaranya: 1. Tidak hanya dilakukan oleh suatu orang akan tetapi melibatkan berbagai pihak. 2. Kesimpulan yang diperoleh berasal dari semua pihak yang terkait. 3. Hasil penelitian dapat langsung diterapkan. 4. Bersifat fleksibel dan adaptif. 5. Dapat digunakan untuk mengembangkan kurikulum tingkah kelas. Dan yang keenam, dapat meningkatkan profesionalisme guru. Sedangkan secara singkat, menurut penulis, kekurangan PTK diantaranya: 1. Keterbatasan peneliti atau guru sehingga pelaksanaan PTK tidak secara otomatis dapat dilakukan. Hal ini akan mudah teratasi jika para guru yang akan melaksanakan penelitian mau dan berusaha untuk belajar agar dapat melaksanakan PTK secara baik dan benar. 2. Kesimpulan yang dihasilkan tidak bersifat universal. 3. Banyak orang yang meragukannya karena bersifat situasional dan kadang tidak menerapkan prinsip metode ilmiah secara sistematis. Sedangkan keterbatasan PTK yaitu yang pertama, validitas PTK. Menurut Ordani tahun 2008, validitas atau kesahihan PTK sebagai penelitian ilmiah masih sering dipertanyakan. Yang kedua, generalisasi. Menurut Ordani tahun 2008, hasil PTK tidak dapat digeneralisasikan karena memang hasil tersebut hanya terkait dengan siswa dalam kelas tertentu. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.